sebagai salah satu upaya dalam mewujudkan Kabupaten Hulu Sungai Selatan agar tanggap terhadap ancaman narkoba, BNN Kabupaten Hulu Sungai Selatan menyelenggarakan kegiatan konsolidasi kebijakan Kabupaten tanggap ancaman narkoba pada sektor kelembagaan bertempat di Aula Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada Kamis 18 November 2021. Turut berhadir Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Samsuri Arsyad, juga perwakilan organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Adapun materinya terkait program kerja P4GN tahun 2022 dalam upaya implementasi kebijakan Kabupaten tangkap ancaman narkoba di Hulu Sungai Selatan dan terkait program kerja daerah tahun 2022 dalam upaya implementasi kebijakan Kabupaten tanggap ancaman narkoba di Hulu Sungai Selatan. Dalam sambutannya, Kepala BNN Kabupaten Hulu Sungai Selatan Agus Winarti mengucapkan terima kasih dan apresiasi atas kehadiran perwakilan pemerintah daerah. Agus Winarti mengungkapkan kehadiran peserta merupakan bukti peran serta aktif dalam menanggulangi masalah narkoba. Diharapkan melalui kegiatan ini, BNN Kabupaten Hulu Sungai Selatan dapat menyatukan dan memperkuat komitmen bersama untuk meningkatkan ketanggapan dalam menghadapi ancaman narkoba di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan memperkuat kapasitas kelembagaan. Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Samsuri Arsyad mengapresiasi dan menyambut baik kegiatan tersebut. Beliau mengungkapkan dengan adanya kegiatan konsolidasi kebijakan Kabupaten tanggap ancaman narkoba pada sektor kelembagaan dapat menjalin sinergitas dalam menanggulangi narkoba. Selain itu, kegiatan ini dipandang sangat penting untuk dilakukan oleh seluruh stakeholder yang ada untuk bersama-sama saling bersinergi sesuai perannya dalam rangka mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkoba. Kegiatan konsolidasi berjalan sangat interaktif. Hal ini terlihat karena para peserta sangat antusias mengikuti kegiatan khususnya pada saat fokus group discussion. Selain itu, para peserta berkomitmen kuat untuk mendukung program Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai kabupaten yang tanggap akan ancaman narkoba. Hari ini kan sebenarnya adalah sinergi yang diharapkan itu tentu di UPD misalnya ada yang berkaitan dengan program penanganan persoalan anak. Nah, itu tentu harus, kalau di sini juga ada irisan yang berkenaan dengan narkoba, tentu diharapkan juga ada koordinasi. Fungsi-fungsi kelembagaan kan tentu juga sangat banyak. Lembaga-lembaga ini karyawan-karyawannya, tentu sinergisitas ini menjadi sangat penting. Misalnya pariwisata. Pariwisatanya kan lembaganya membawahi nanti adalah persoalan kewisataan-wisataan. Ada hotel, di situ juga ada tempat-tempat wisata yang tidak menutup kemungkinan ada penyalahgunaan narkoba pada kegiatan-kegiatan kewisataan. Oleh karena itu hari ini bagaimana supaya semua bersinergi, supaya kegiatan-kegiatan ini menjadi tanggung jawab semua, tidak hanya dari BNN. Tentu juga dari pendidikan kebudayaan. Kan di situ kelembagaan itu sebenarnya mereka memiliki masa yang tentu juga itu menjadi tanggung jawab moral dari kita semua, termasuk dinas terkait ya. Tidak menutup kemungkinan kan biaya jenjang anak SD sudah ada yang menggunakan. Kita banyak mendengar berita seperti itu, anak SMP, anak SMA, walaupun nanti SMA ini dari provinsi, tapi karena ini warga kita, nanti ibu juga akan koordinasi dengan pihak provinsi. Nanti mungkin ada langkah-langkah sosialisasi. Nah, kelembagaan fungsi-fungsi ini sebenarnya sinergisitas ini yang diharapkan supaya persoalan narkoba ini tidak menjadi tanggung jawab dari BNN, tentu juga menjadi tanggung jawab kita semua. Jadi kalau misalnya sinergitas ini ada anggaran di kita dan ada anggaran di OPD, itu disinergikan maksud saya. Kalau memang sasarannya ini sama, itu sudah saya bicarakan kemarin dan saya sampaikan juga dengan Pak Sekda. Misalnya anggarannya sama dengan sasaran para remaja, misalnya untuk soft skill pada ketahanan diri remaja, maka kami mengambil bagian yang mana, misalnya kemudian Bu Hanti mengambil bagian yang mana. Apakah ini tidak bisa kita bikin berkelanjutan? Artinya siapa dulu yang melaksanakan? Bu Hanti dengan tujuan ini, kemudian menyasar pada ini, pada remaja misalnya, melakukan kegiatan pembinaan pada mereka dengan pemberian soft skill. Setelah ini selesai, baru kita dari BNN akan menyambung program ini sehingga program ini menjadi berkelanjutan. Seperti itu. Tujuan kita adalah mendapatkan outcome yang sebesar-besarnya manfaat bagi remaja, misalnya seperti itu. Jadi ini bisa berkelanjutan. Seperti itu. Jadi perlunya sinergitas ini adalah supaya kita tidak jalan sendiri-sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, efektivitas dari kegiatan dan anggaran. Kemudian yang ketiga, kami berharap mendapatkan output, tidak hanya output tapi outcome, dampak
kedepannya yang memang akan kita capai seperti itu. Jadi kami berharap dengan adanya sinergitas antar instansi, antar lembaga ini, kegiatan ini akan lebih efektif dan dirasakan oleh masyarakat, manfaatnya lebih besar. Jadi untuk tempat misalnya, kalau kami punya sasaran di satu lokus, apakah ada OPD lain yang juga punya sasaran yang sama tapi di lokus yang berbeda, misalnya seperti itu. Apakah ini bisa disatukan menjadi satu lokus? Kita katakanlah keroyokan di tempat rawan, misalnya di tempat rawan narkoba, kita keroyokan di tempat itu, bisa nggak? Gitu. Jadi kita punya program apa di situ, OPD atau instansi lain punya program apa di situ. Jadi kita lihat nanti before after. Jadi sebelum kita intervensi dan 1 tahun anggaran setelah kita intervensi seperti apa sih hasilnya. Nah itu akan menjadi pilot project bagi kita. Kalau memang bagus, kenapa tidak diteruskan? Tim Liputan SSTV.